Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan, bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali di udara, di dalam renungan firman Tuhan yang diberkati. Saya percaya ada sesuatu yang baru, ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru yang terus berlimpah di dalam kehidupan kita ketika kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan segera berdoa untuk mempersiapkan hati dan hidup kita terima firman Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat pagi Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami kembali dengan tubuh dan jiwa kami yang segar, dan kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana ada semua berkat daripada Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini sebelum kami memasuki hari yang baru, kami rindu ya Tuhan mengisi hidup kami kembali dengan renungan firman Tuhan. Layakkan hidup kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-57. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semuanya. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-57. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan, menghargai penyertaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan menegaskan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sudah jelas bahwa yang menjadi pemisah hubungan antara Tuhan dan manusia adalah dosa. Ini yang seringkali tidak kita sadari. Ketika sedang dalam kesesakan, menderita sakit penyakit, atau mengalami pergumulan yang berat, kita langsung menyimpulkan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan tidak lagi menyertai kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sejak dari mulanya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, sebagaimana firman-Nya yang mengatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita dan penyertaannya itu sempurna. Banyak orang Kristen yang berdoa dan memohon agar Tuhan menyertai dan menjaga hidupnya, namun di sisi lain mereka kurang bisa menghargai penyertaannya. Mungkin kita bisa berkata, kapan saya tidak menghargai penyertaan Tuhan? Jawaban itu ialah ketika kita tidak lagi hidup dalam ketaatan dan lebih memilih hidup menurut keinginan daging kita. Itulah saat kita sedang tidak menghargai penyertaannya. Ketika kita membenci orang lain dan tidak mau mengampuni, ketika kita berbohong, ketika kita mengabaikan jam-jam ibadah, malas berdoa, malas baca firman,
ketika kita menutup mata terhadap orang yang miskin atau lemah dan sebagainya. Saat kita melakukan itu semua, kita sedang tidak menghargai penyertaannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maka dari itu mari kita terus mencondongkan hati kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 8 ayat 58 dan berpaut kepadanya ayat yang ke-61. Supaya langkah hidup kita senantiasa selaras dengan kehendak dan rencananya. Selain itu, kita harus mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita. Bukan hanya dalam bentuk materi atau uang, tetapi juga tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepadanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan adalah tanda bahwa kita ini menghargai penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Mari terus menghargai penyertaan Tuhan dengan hidup selaras sesuai dengan kehendak-Nya. Puji Tuhan, saya akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama, bahwa Engkau telah berjanji untuk tidak meninggalkan kami. Tetapi terkadang kami merasa jauh dari Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah jauh daripada kami. Itulah yang menjadi pemisah adalah dosa kami Tuhan, sehingga Engkau menyembunyikan diri terhadap kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini ampuni setiap kekurangan dan keterbatasan kami. Mungkin selama kami mengiring Tuhan, kami kurang menghargai penyertaan Tuhan, sehingga kami memilih keinginan-keinginan daging kami. Kami mulai tidak menghargai penyertaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tetapi melalui kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama, kami mau mengubah cara berpikir kami. Kami akan terus melakukan jam-jam ibadah, memperbaiki, dan kami akan terus berdoa. Kami akan terus mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, menjadi berkat rohani, sehingga kami dapat menghargai penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut hari yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.